Pria ini bernama Mick. Dia adalah pengacara terhebat di kota Los Angeles. Cerdasnya bukan main. Pagi itu ketika baru sampai pengadilan dan ingin menangani kasus, rekan Mick yang bernama Val memberitahu ada tawaran kerjaan baru untuk menjadi pengacara anak sultan kaya raya bernama Louis. Saat ini Louis sedang dipenjara gara-gara kasus penganiayaan. Jika minat maka akan dibayar mahal. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Mick bersedia. Sebelum sidang dimulai, Mick menemui kliennya terlebih dahulu. Kliennya adalah ketua geng motor. Mick di situ protes kenapa uang bayarannya belum dikasih-kasih. Si ketua geng motor bilang nanti bakalan dia bayar, tenang aja. Tak lama kemudian waktu sidang dimulai, Mick meminta hakim menunda persidangan kurang lebih sekitar 1 bulan sampai dia berhasil mengumpulkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Hakim lalu mengabulkan permohonan Mick. Si ketua geng pun protes kenapa Mick malah menunda-nunda sidang padahal dia pengen cepet-cepet bebas dari penjara. Dengan santai Mick berkata kalau mau cepet bebas, cepet lunasi bayarannya. Mendengar itu si ketua geng istighfar. Selesai sidang, Mick diantar supirnya pergi ke kantor polisi tempat klien barunya ditahan, yaitu Louis. Namun di tengah jalan, saat tahu mobilnya diikuti kawanan geng motor, Mick tetap santuy dan menyuruh supirnya berhenti. Salah satu anggota geng motor yang mukanya serem lalu menghampiri. Dia minta tolong cepet bebasin ketua geng mereka dari penjara. Ayolah, jangan duit mulu. Ingat kita udah kayak keluarga, kita udah langganan. Setiap kali kena kasus, geng motor ini selalu make jasa Mick. Setelah negosiasi harga dan dibayar $10.000, barulah Mick mau kerja. Bulan depan dia pasti akan membebaskan ketua geng motor. Sesampainya di kantor polisi, waktu bertemu Louis, Mick bilang dia bersedia jadi pengacaranya. Louis pun lega. Dengan panik, Louis menjelaskan dia dijebak. Dia tak pernah menganiaya wanita. Mick lalu mencoba menenangkan dan menyuruh pelankan suara. Jangan sampai terdengar orang lain, apalagi terdengar teman satu sel penjara. Siangnya, ketika persiapan sidang, Mick berhasil meyakinkan hakim untuk mengubah status Louis dari tahanan penjara jadi tahanan kota. Namun harus selalu memakai gelang pelacak di kakinya agar tak kabur ke luar negeri. Jadwal persidangan Louis akan dimulai minggu depan. Saat pulang di luar gedung pengadilan, Mick bertemu orang kepercayaan sekaligus asisten ibu Louis. Si asisten bertanya, apa Mick bisa membebaskan anak bosnya? Jika bisa, maka akan diberi bayaran sangat besar. Dengan percaya diri, Mick berkata, jangan pernah meremehkan pengacara terhebat di negara ini. Thank you, Sticks. Anytime. Come eat Sticks at Jim. Where we headed now? Esok paginya, Mick bersama asistennya yang bernama Frank datang ke kantor Ibu Louis. Di sana dia disambut Ibu Louis, asisten Ibu Louis dan Louis. Sebelum mulai rapat, Mick mengusir Ibu Louis keluar. Dengan tegas, Mick bilang kliennya adalah Louis, bukan ibunya. Selain Louis, tolong keluar. Mendengar itu, si ibu langsung cemberut lalu pergi. Namun Mick mengizinkan asisten Ibu Louis tetap di dalam karena sekarang posisinya telah berubah jadi asisten Louis. Saat rapat dimulai, Louis mulai menceritakan kronologi kasusnya. Malam itu, ketika Louis minum-minum di bar, ada wanita penghibur bernama Regina sedang mesra-mesraan dengan salah satu tamu pria. Setelah mereka berdua berpisah, Regina menghampiri Louis, lalu memberikan selembar kertas bertuliskan alamat dan tarif sewanya. Waktu Regina pulang karena terpesona dengan kecantikannya, Louis pun menyusul mengikuti alamat di kertas. Sesampainya di depan apartemen, saat tahu Regina masih melayani tamu di bar tadi, Louis terpaksa menunggu di parkiran dulu. Karena pria itu mobilnya Mustang, jadi sebut aja si pria Mustang. Setelah pria Mustang pergi, barulah Louis keluar mobil dan mengetuk pintu apartemen. Awalnya Regina menyambut ramah, tapi waktu Louis baru masuk, tiba-tiba kepalanya dipukul dari belakang hingga pingsan. Ketika sadar, Louis bingung kenapa polisi datang menangkapnya. Wajah Regina juga terlihat bonyok seperti habis digebugin. Ternyata Louis ditangkap karena diduga telah menganiaya Regina. Dengan kondisi setengah sadar tanpa sempat menjelaskan apapun, dia dibawa ke kantor polisi. Mendengar cerita barusan, Mick menyuruh Frank mencocokkan apakah sama dengan yang Regina ceritakan ke polisi. Frank lalu menunjukkan foto-foto di TKP dan membacakan laporan kepolisian.
Regina cerita malam itu saat dia membuka pintu, tiba-tiba Louis menghajarnya habis-habisan sambil berusaha melecehkannya. Beruntung waktu lehernya ditodong pisau, Regina berhasil melawan balik lalu memukul kepala Louis pakai botol hingga pingsan. Karena merasa ada kejanggalan, Mick mencoba memastikan apakah cerita Louis tadi jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Louis bilang dia difitnah. Dia menceritakan kejadian sebenarnya. Mick pun menatap tajam. Sekali lagi dia bertanya, jangan berbohong. Dengan tegas Louis menjawab dia tak berbohong, dia difitnah. Setelah yakin, Mick pergi. Malamnya di bar, Mick dan Frank diskusi masalah cerita Louis tadi. Mick bingung jika Louis pingsan, terus siapa yang memukuli Regina sampai babak belur. Karena curiga dengan si pria Mustang yang datang sebelum Louis, Mick minta Frank menyelidikinya. Esok paginya setelah mencari informasi semalaman, Frank ke rumah Mick membawakan rekaman CCTV bar. Dia menunjukkan rekaman video Regina bersama si pria Mustang. Waktu dianalisa, ternyata pria Mustang itu kidal. Dugaan Mick semakin kuat. Luka memar di wajah kanan Regina pasti karena dipukul pakai tangan kiri. Mick lalu ke kantor kejaksaan untuk bertukar informasi dengan jaksa penuntut. Ia yakin jika melihat rekamannya, si jaksa pasti mau membatalkan kasus Louis ini. Namun setelah bertukar berkas dan melihat rekamannya, anehnya jaksa tetap tak mau membatalkan tuntutan. Dia tetap akan melanjutkan kasus ini dan menuntut Louis dengan hukuman 7 tahun penjara. Meski Mick punya bukti rekaman, tapi jaksa yakin dia tetap akan menang. Mendengar itu, Mick merasa ada kejanggalan. Apa dia melewatkan sesuatu? Sorenya di taman, Mick bersama Frank memeriksa dokumen dari jaksa tadi. Ternyata dia baru tahu di TKP kejadian ditemukan barang bukti, pisau yang ada ukiran nama Louis-nya. Mick pun marah besar, kemudian pergi menemui Louis. Saat bertemu, Mick menunjukkan foto barang bukti pisau sambil meluapkan kekecewaannya. Kenapa di cerita kemarin Louis nggak bilang apa-apa soal pisau ini? Padahal Mick udah nyuruh ceritain semuanya sedetail-detailnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ingat dia pengacara. Pengacara harus tahu semuanya. Louis akhirnya mengaku, iya dia memang masuk ke apartemen Regina bawa pisau. Tapi pisau itu bukan untuk melukai Regina. Dulu ibunya pernah jadi korban pelecehan. Semenjak itu dia kemana-mana selalu membawa pisau untuk melindungi ibunya. Mick yang masih kesal pun pergi meninggalkan Louis. Besoknya di kantor, Mick papasan dengan kepala polisi. 3 tahun lalu, si kepala polisi dan Mick pernah bersama-sama menangani kasus pembunuhan seorang wanita penghibur. Si pelaku memang sudah dipenjara, tapi sebenarnya kasusnya masih janggal. Apakah benar yang dipenjara itu pembunuh sebenarnya atau dia cuma dijebak? Sebelum berpisah, Mick berkata, dulu dia pernah bersumpah akan menemukan pelaku sebenarnya. Sampai detik ini, dia tak akan pernah melupakan sumpahnya itu. Malam hari untuk melepas penat, Mick ketemuan sama mantan istrinya yang bernama Maggie di bar. Maggie ini juga pengacara. Selama minum-minum, mereka ngobrol santai tentang putri kecil mereka. Meski telah bercerai, namun Mick dan Maggie masih menjalin hubungan baik. Sebenarnya jauh di lubuk hati, mereka berdua masih saling mencintai. Keesokan paginya, ketika Mick sedang mengamati foto hasil visum Regina, dia merasa tak asing dengan luka di wajah Regina. Luka-lukanya sama persis dengan kasus pembunuhan wanita penghibur yang dulu pernah dia tangani. Dugaan Mick benar, luka-lukanya persis. Pasti pelakunya orang yang sama. Mick ingat 3 tahun lalu dia punya klien bernama Martinez. Martinez dituduh jadi pelaku pembunuhan seorang wanita penghibur. Meski Martinez sudah berusaha meyakinkan kalau dia dijebak dan tak pernah berbuat sekejam itu, tapi sayang bukti-buktinya terlalu kuat. Mick pun gagal membebaskan Martinez dari hukuman penjara. Namun Mick bersumpah dia akan berusaha mencari pelaku pembunuh sebenarnya. Karena merasa kedua kasus ini saling terhubung benang merah, siangnya Mick menjenguk Martinez di penjara. Waktu Mick minta tolong ceritakan sedetail mungkin tentang kasusnya dulu, Martinez menolak. Dia masih trauma dan tak mau mengungkit masa lalunya lagi. Sambil gemetar, Mick terus memohon. Jika dugaannya benar, mungkin pria yang dulu menjebak Martinez bisa ditangkap dan Martinez bisa bebas. Akhirnya dia mau menceritakan ulang kasusnya 3 tahun lalu. Malam itu saat ke bar, Martinez tertarik dengan salah satu wanita penghibur di sana. Waktu Martinez ingin mengajaknya ke apartemen, sebelum pergi dia sempat melihat wanita itu menyapa seorang tamu pria. Mendengar cerita barusan, dengan perlahan Mick menunjukkan foto sambil bertanya, apakah ini prianya?
Apakah ini pria yang dulu menjebak Martinez? Apakah pria ini yang dulu membunuh si wanita penghibur? Tiba-tiba trauma Martinez muncul. Dia terus teriak mengamuk saat melihat foto Louis. Mick akhirnya sadar pembunuh yang selama ini dia cari ternyata adalah Louis itu sendiri. Setelah tahu fakta sebenarnya, Mick pun menceritakan semuanya ke Frank. Mick mabuk dan meluapkan semua amarahnya. Dia tertipu. Klien yang kita kira cuma anak polos, ternyata seorang psikopat. Dulu Louis membunuh wanita penghibur lalu menjebak Martinez dan menjadikannya kambing hitam. Kini Louis menganiaya Regina tapi pura-pura jadi korban yang dijebak lalu ingin mengkambing hitamkan si pria Mustang. Karena sekarang Mick pengacara Louis dan karena ada kode etik pengacara, jadi dia tak bisa melaporkan kliennya sendiri ke polisi. Semua bukti-bukti yang kita temukan untuk melaporkan Louis akan otomatis ditolak. Lebih parahnya lagi, bila tuduhan kita ditolak, artinya Louis akan punya catatan menang. Jika dia punya catatan kepolisian sudah pernah menang, maka kedepannya saat Louis berbuat kriminal lagi, statusnya di mata hukum akan jadi lebih kuat. Ternyata dari awal itulah alasan Louis sengaja menjadikan Mick pengacaranya. Dengan emosi, Mick bersumpah dia pasti akan menjebloskan anak brengsek itu ke penjara. Larut malam saat baru sampai rumah, Mick menelpon mantan istrinya yaitu Maggie untuk menanyakan kabar putri kecil mereka. Namun ketika ingin masuk, Mick kaget kunci pintu rumahnya sudah terbuka. How's Haley? Louis sudah ada di dalam rumahnya. Dengan santai, Louis bilang dia tahu tadi siang Mick pergi menemui Martinez di penjara untuk menggali informasi. Tak perlu sembunyi-sembunyi. Louis mengaku memang benar 3 tahun lalu dialah yang telah membunuh wanita penghibur dan menjebak Martinez. Ceritanya tentang Regina juga bohong. Terus sekarang Mick mau apa? Mau lapor? Ingat kita berdua terikat kode etik pengacara. Sebelum pergi, Louis menanyakan bagaimana kabar putri kecil Mick. Umur berapa, sekolah di mana, Louis terus bertanya, seakan seperti sedang mengintimidasi Mick. Sang pengacara terhebat di Amerika itu kini harus melawan pemuda psikopat, kliennya sendiri. Besok paginya, persidangan pertama kasus Louis digelar. Kali ini kedua belah pihak hanya berkenalan dengan juri-juri. Jaksa penuntut berpidato duluan untuk meyakinkan para juri. Ia terus berusaha menyudutkan Louis. Setelah selesai, gantian Mick yang pidato membela Louis. Mick terlihat tetap tenang dan profesional. Sangat profesional. Seakan tak pernah terjadi apa-apa antara dia dengan Louis. Sebagai pengacara, dia akan tetap membela habis-habisan sampai kliennya bebas. Sorenya, waktu Mick sedang menonton pertandingan sepak bola putrinya, Maggie datang menghampiri. Maggie menahan sedih, lalu memberitahu bahwa Frank baru aja ditemukan tewas tertembak. Listen, slow down a second. Slow down. So you've been here before? Detektif bilang mereka masih belum tahu siapa pelakunya. Mick pun terdiam pura-pura tak tahu. Padahal dalam hati dia yakin pasti ini perbuatan si anak psikopat itu. Karena muak, Mick melampiaskan amarahnya ke Val, yaitu rekan yang pertama kali memperkenalkannya dengan Louis. You nuts? You and Frank would defend him. Why would you take Frank out? Because you lied to me. Okay. Really killed Frank. Nobody can beat the tracer, huh? Listen, you lied to me once. What is you like? Killed Frank. Taking it off him. Karena mabuk parah, Maggie menjemput dan mengantarkan Mick pulang ke rumah. Sepanjang malam, Mick terus menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Frank. Esok paginya, waktu baru bangun, detektif menelpon Mick. Detektif memberitahu dari hasil otopsi, peluru yang digunakan pelaku untuk menembak Frank berasal dari pistol tua tipe langka. Sekarang pihak kepolisian masih melacak siapa aja warga negara Amerika yang terdaftar memiliki pistol tipe langka itu. Mendengar kabar barusan, Mick shock. Anak itu telah mencuri pistol miliknya dan ingin menjebaknya.
Siangnya sidang dimulai. Saksi pertama yang hadir adalah saksi dari jasa penuntut, yaitu si pria Mustang. Selama bersaksi, pria Mustang menceritakan panjang lebar tentang malam kejadian. Dia cuma berhubungan dengan Regina sebentar lalu pergi. Dia tak tahu kenapa Regina bisa babak belur. Selesai memberi kesaksian, giliran Mick maju. Ia bertanya apakah pria Mustang tangannya kidal. Si pria Mustang menjawab, iya, dia kidal. Mick lalu menunjukkan foto luka-luka Regina sambil menjelaskan jika luka memarnya di bagian wajah kanan, berarti harusnya Regina dipukuli pakai tangan kiri. Pria Mustang pun membantah tuduhan itu. Namun dengan keahlian bicaranya, Mick berhasil menyudutkan pria Mustang sampai terlihat panik di hadapan hakim dan para juri. Selesai sidang, di luar ruangan, Mick sudah ditunggu detektif. Detektif memberikan surat perintah penggeledahan. Mick diduga menjadi pelaku pembunuh Frank. Di rumah selama proses penggeledahan, detektif menemukan kotak pistol yang tipenya sama persis seperti yang digunakan pelaku untuk menembak Frank. Dengan santai, Mick bilang pistolnya hilang dicuri. Dia nggak tahu siapa pencurinya. Beruntung karena mereka sudah saling kenal dekat, detektif percaya. Sorenya di kafe, asisten Mick datang membawakan daftar nama-nama saksi yang nanti akan dihadirkan jaksa penuntut di persidangan. Waktu tahu seorang narapidana bernama Corliss akan ikut bersaksi, Mick senang. Corliss ini terkenal sebagai narapidana yang sering disewa jadi saksi palsu dalam persidangan. Kebetulan dia juga satu sel penjara dengan Louis. Mick lalu meminta asistennya untuk menyuap Corliss. Saat nanti jaksa penuntut menyuruhnya jadi saksi, tolong sekalian bongkar seluruh kejahatan Louis. Mick juga minta asistennya mengundang detektif dan kepala polisi untuk datang menyaksikan Corliss. Sisanya biar dia yang urus. Mendengar perintah barusan, asisten Mick mengerti. Keesokan harinya, dalam sidang, jaksa penuntut menghadirkan si korban sendiri untuk bersaksi, yaitu Regina. Setelah jaksa memberi pertanyaan, sekarang giliran Mick. Lagi-lagi dengan keahliannya, dia menghujani berbagai pertanyaan hingga Regina terpancing emosi. Mick membangun opini agar Regina terlihat seperti sedang menjebak Louis dan memeras hartanya karena Louis anak sultan kaya raya. Dalam waktu singkat, Mick berhasil memutarbalikkan fakta sampai para juri ikut meragukan ucapan Regina. Wanita itu hanya bisa menahan tangis. Padahal dia benar-benar digebugin Louis, tapi Mick justru membuat seakan-akan Regina lah yang jadi penjahatnya. Setelah Regina selesai, kini gantian saksi dari pihak Mick. Mick menghadirkan ibu Louis. Waktu jaksa penuntut bertanya tentang pisau milik Louis yang ditemukan di TKP kejadian, ibu menjawab dialah yang meminta Louis membawa pisau itu kemanapun dia pergi untuk jaga diri. Beruntung karena jawabannya meyakinkan dan ibu Louis juga cerita sambil nangis, seluruh orang dalam ruangan jadi terharu. Waktu pulang di luar, Mick mengingatkan besok di sidang terakhir, giliran Louis yang memberi kesaksian. Ingat jangan sampai salah ngomong. Dengan santai, Louis bilang, "Oke bos." Besoknya sidang terakhir dimulai. Louis maju menjadi saksi. Di hadapan para juri, Louis menceritakan kronologi di malam kejadian. Matanya berkaca-kaca. Louis meyakinkan kalau dia difitnah. Lihatlah saksi-saksi kemarin, semuanya meragukan. Tolong jangan hukum dia. Dia masih sangat muda, masa depannya bisa hancur. Mendengar itu, para juri terlihat kasihan. Selesai bersaksi, awalnya Louis percaya diri mereka pasti akan menang sidang. Tapi ternyata jaksa penuntut masih belum menyerah. Sebelum hakim membuat keputusan, jaksa mohon sidang diperpanjang 1 hari lagi karena dia masih punya 1 saksi terakhir. Hakim pun mengabulkan permohonan jaksa penuntut. Esok paginya saat Mick baru masuk ruang sidang, di sana sudah ada kepala polisi, detektif, dan Maggie juga ikut hadir menyaksikan. Tak lama kemudian sidang dimulai. Jaksa penuntut bilang kalau saksi kali ini namanya Corliss. Dia adalah teman satu sel penjara Louis. Mick langsung protes keras. Ia meminta hakim melarang Corliss bersaksi. Namun meski diprotes, hakim tetap mengizinkan. Ketika Corliss memberi kesaksian, dia mulai menceritakan kedekatannya dengan Louis dalam penjara. Louis banyak cerita ini itu soal kejahatan masa lalunya. Louis tak hanya cerita kalau dia memukuli dan ingin membunuh Regina, tapi Louis juga cerita kalau sebenarnya dulu dia sudah pernah membunuh seorang wanita penghibur. Untungnya karena cerdas, Louis berhasil lolos dan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Dia menjebak seorang pria bernama Martinez untuk menanggung semua dosanya. Mendengar keterangan itu, kepala polisi kaget lalu buru-buru pergi. Louis pun panik. Pasti Corliss bersaksi palsu. Selama di penjara, dia tak pernah cerita apa-apa. Mick mencoba menenangkan, dia juga bingung kenapa Corliss bisa tahu. Atau lebih tepatnya, dia pura-pura bingung.
Padahal ini semua tepat sesuai rencananya. Sebenarnya targetnya bukan ingin meyakinkan hakim dan para juri, tapi untuk meyakinkan kepala polisi dan detektif. Setelah kepala polisi pergi, barulah Mick beraksi. Dengan keahliannya, dia terus menyudutkan Corliss sampai terdiam tak bisa menjawab. Seluruh cerita Corliss yang tadi terdengar meyakinkan, dalam sekejap berubah jadi meragukan. Sebelum membuat keputusan, hakim mengizinkan semua istirahat keluar. Di toilet, Louis marah-marah ke Mick. Dia tahu ini pasti rencana Mick untuk menjebaknya. Namun Mick hanya terdiam. Dengan santai dia pergi meninggalkan Louis yang terlihat sangat kesal. Tak lama kemudian semua pihak kembali ke ruang persidangan. Berdasarkan hasil pertimbangan, hakim memutuskan bahwa Louis tak bersalah. Mick menang telak. Secara resmi Louis dinyatakan bebas. Selesai sidang di luar, Ibu Louis berterima kasih berkat Mick putra kesayangannya bisa bebas. Tapi di tengah obrolan, tiba-tiba kepala polisi datang menangkap Louis atas tuduhan pembunuhan wanita penghibur 3 tahun lalu. Ibu Louis syok. Di momen itu, perlahan-lahan Mick mendekati Louis dan berkata, jangan pernah meremehkan pengacara terbaik di negeri ini. Setelah Louis dibawa pergi, detektif menghampiri Mick. Dia kagum. Ternyata selama ini Mick pura-pura membela anak itu hanya untuk membakarnya hidup-hidup. Mick sengaja membebaskan Louis dari kasus penganiayaan agar bisa menjebloskannya ke kasus pembunuhan. Waktu masuk mobil, sebelum pulang untuk jaga-jaga, supir Mick meminjamkan pistol miliknya. Si supir juga mengucapkan selamat. Selamat lagi-lagi, kasus yang Mick tangani sukses. Careful, alright? Sepulang ke rumah, mendadak Maggie menelpon. Di telepon itu, Maggie memberitahu kalau Louis baru aja dilepaskan lagi karena kepala polisi tak punya cukup bukti untuk menahannya. Mendengar itu, Mick langsung menyuruh Maggie buru-buru membawa putri kecil mereka pergi sembunyi ke rumah nenek. Anak psikopat itu pasti sedang menuju rumah Maggie dan mengincar putrinya. Di tengah kepanikan, Mick baru ingat kalau di kaki Louis dipasang gelang pelacak. Ia lalu menelpon Val untuk minta bantuan. Tolong lacak lokasi Louis. Al, it's about my family. No, he's not going to my house, Val. No. It's me. Just shot past the street. He's not headed for your house. Hello. Are you welcome? Ketika Louis datang, terlihat Mick sudah sampai duluan menunggu di depan rumah Maggie. Dengan perlahan, Mick mengeluarkan pistol dan menyuruh Louis pergi. Jangan berani-berani mengganggu putrinya. Namun Louis bilang memangnya kalau dia ganggu, Mick mau apa? Mau menjaga rumah ini terus? Atau mau tembak? Ingat, jika Mick melukainya, dia tinggal lapor polisi dan karir Mick sebagai pengacara akan hancur. Kalau sekarang dia diusir, nanti malam dia tinggal kesini lagi. Setiap malam, setiap hari dia bisa kembali lagi. Selamanya dia akan menghantui putri Mick. Mendengar ancaman barusan, Mick tetap tenang. Mick lalu berkata, untuk menghajar Louis, dia tak perlu mengotori tangannya sendiri. Hey! What are you doing? Oh, shit! Hospital, not the morgue. Hey, Max. Where are you? Just about home. Malam hari saat baru pulang ke rumah, Mick kaget Ibu Louis sudah menunggu di dalam. Ternyata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibu dan anak itu sama-sama psikopat. Mick pun menyuruh Ibu Louis keluar. Get the hell out of my house. Ibu Louis mampus. Beberapa hari kemudian di rumah sakit terlihat Mick sudah diizinkan pulang. Di jalan, supir Mick mengabarkan kalau sekarang Martinez sudah dibebaskan dari penjara. Louis juga sudah ditangkap lagi karena kepala polisi telah berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk menjeratnya atas kasus pembunuhan 3 tahun lalu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kawanan geng motor muncul lagi. Mick tetap santuy dan menyuruh supirnya berhenti. Salah satu anggota geng motor yang mukanya serem lalu menghampiri. Dia minta tolong ada anggota mereka yang ketangkep polisi lagi. Kasus kali ini agak sulit, soalnya bukan cuma ketangkep gara-gara narkoba, tapi itu bocah juga ketahuan selingkuh sama istri polisi. Kira-kira berapa biayanya?
Sambil tersenyum, Mick bilang, khusus langganan kali ini biayanya gratis.